Gimana kabarnya semuanya abangku? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Semoga selalu menyala terus abangku rezekinya dan segala kebaikan terus menghampiri kalian semua. Amin amin. Enggak apa-apa kurang duit, yang penting jangan kurang waras. Nanti kalau kurang waras itu nggak bisa nganu ya. Oke, langsung aja kita lanjut cerita dari Yao Ming. Setelah mendapatkan kekuatan lensa ajaib yang membuatnya mampu melihat tembus pandang, juga mampu memiliki kekuatan super. Kini Ming harus menghadapi musuh-musuh yang juga memiliki kekuatan supranatural. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, yuk kisah kembali berlanjut. Isu Ming yang enak-enak bareng AWW tersebar di seluruh sekolah dan mengejutkan semua orang termasuk Mei Chan. Dan itu membuat Mei Chan kesal. Wang jelas mengambil kesempatan itu untuk membuat Mei Chan semakin membenci Ming. Lalu Wang mengajak Mei pergi. Waduh, kemana itu ya? Di rumah sakit, sosok perempuan yang bermesraan dengan Ming bernama Lin sedang dimintai keterangan oleh Paman Chen. Namun dia samar-samar mengingat kejadian itu. 我们家都是用这种方式对付伤口的。原来就是他啊！是他。 Ming sendiri yang masih bingung kenapa kok tiba-tiba dia nyosor aja ke Mei mencoba menjelaskan, tetapi Mei sedang bersama Wang. Namun terlihat Mei masih memikirkan tentang Ming. Mereka makan bersama. Mei kaget kalau kasus foto mesum itu mungkin akan membuat Ming dikeluarkan dari sekolahnya. 在校学生卖淫嫖娼是一定要被开除的。 Lalu Wang masih melanjutkan rencana kotornya agar Mei menyukainya. Lin datang, namun Ming sedang mencoba kabur melalui jendela dan terjadilah. Dengan dibantu Lin, Ming mencoba kabur walaupun terjadi insiden. Ming berhasil kabur. Lin masih mengikuti Ming, namun Ming mencoba pergi darinya. Entah gimana caranya, Lin berhasil mengikutinya. 反正我还有第六感呢。 Ini Ming aneh ya, diikutin cewek cantik kok nggak disikat aja ya. Lin ingin ikut bersama dengan Ming karena Lin sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan mengalami amnesia. Dan mau nggak mau karena nggak punya uang buat ke Oyo, Ming membawanya ke rumahnya. Lalu mendengar Ming berbicara, ayahnya mencoba mengeceknya. Beruntung Pak Dahai tidak melihat Lin. 你人现在不是应该在医院吗？ Jelas Lin gak boleh keluar kamar, takutnya ayahnya juga ikut nimbrung. Lalu Ming melanjutkan belajarnya. Kemudian mereka bersiap tidur. Biar otongnya gak sembarangan masuk sarang, Ming sengaja memakai celana levis yang ketat. Namun dengan santainya Lin malah melepas perabotannya. Karena terbiasa tidur kosongan. Waduh, untungnya Imron Ming kuat banget ini. Padahal Lin udah mencoba kasih kode itu. Ternyata di aturan adatnya daerahnya Lin, siapapun yang sudah tidur bersama maka harus menikah seperti yang Min dan Lin lakukan walaupun dalam keadaan mabuk. Main sedot aja ini pengen. Esok paginya, sesuai janji Lin bahwa dia akan pergi, Lin sudah nggak ada di kamarnya dan sudah memperbaiki barang yang dirusaknya. Namun Ming dikagetkan oleh Lin yang sedang memasak. Jelas Ming takut ayahnya melihatnya. Karena tersiram barang panas, Ming mencoba mengobatinya. Namun tiba-tiba Ming terjatuh. Di tempat lain ujian sekolah sudah dimulai, namun Ming masih juga belum datang. Dan tersisa waktu 10 menit. Dan Ming muncul dengan terengah-engah. Sisa waktu yang sedikit membuatnya langsung tancap gas menyelesaikan soal yang ada di depannya. Ternyata obat yang Lin buat membuat Ming tepar. Dan beruntung Ming tersadar. 你先躺着啊，等我回来。 Sempat-sempatnya benerin itu tali ya, aduh nggak dilepas aja ya. Mulut Anda kotor. Lalu Ming berlari dengan kecepatan super ke sekolahan. 阿尔法，刚才晕倒到底怎么回事啊？
系统检测到主人喝下。 Ming kemudian mengaktifkan kemampuan super lensa ajaibnya, sehingga dengan sangat cepat dia mampu menyelesaikan ujiannya dan membuat murid lain melongo. 能量值是你自己的，想怎么用随你。时间到。 Setelah disuruh Wang, geng King Kong mengecek Ming takutnya nyontek. Jelas Ming orang jujur kayak saya yang nggak bakal curang menggandakan hasil suara. Ini bahasa apa sih? Ming baru tahu kalau foto syurnya tersebar di sosial media. Kata Wang, memang ada yang sengaja menyebarnya. Ming mencoba menjelaskan kepada Mei Chan, namun Mei Chan terlihat kecewa karena isu itu. Ming menduga kalau Wang yang melakukan sebar foto syur itu karena Wang lah yang mengajaknya makan-makan. 是不是你搞的鬼？听不懂你在说什么。 Sepulang sekolah, Ming dikagetkan dengan ayahnya yang sudah tahu Lin Lin menginap dan dia membolehkan Lin Lin untuk sementara tinggal bersama. Karena menu yang dibuat Lin Lin mengandung obat kuat, membuat ayahnya begitu bertenaga. 你的脸，吃了我做的菜，就是会有这个效果，什么效果啊？滋阴壮阳。 壮阳。 Begitu juga dengan Imron Ming yang menggebu-gebu. Namun Ming masih bisa menahannya. Ketika Nongki, Zhang memberi saran tipe lelaki yang menjadi idaman wanita. Untuk Mei Chan, tipe cowoknya sesuai pekerjaan ayahnya yaitu polisi. Mei Chan pasti suka lelaki yang memiliki jiwa pahlawan. Lalu datang Jia yang mencoba memperbaiki hubungannya dengan Ming. Namun Ming terlihat sudah marah sekali dengan Jia. Hari berganti, Ming masih tidak terima dengan orang yang menjebak dengan foto syurnya dan segera mengembalikan Lin Lin ke keluarganya. Namun percakapan tak berakhir baik karena ayahnya mengira Ming akan mengusir Lin Lin. Paman Chen menyadari dari tes urin yang dia dapatkan dari Ming dan Lin memang memiliki hubungan. 就是有没有发生关系啊？ 肯定有关系。 Yao Ming mencoba mengecek CCTV tempat dia dijebak, namun pihak hotel tidak membolehkannya. Sembari pergi, Ming kemudian mengaktifkan 360 derajat visionnya. Dan mengecoh penjaga pergi ke kamar mandi dan kemudian melanjutkan pencariannya. Ming mencoba melihat kamar di hotel itu dengan lensa ajaibnya dan ternyata banyak sekali cewek pating gumpeleng. Kemungkinan besar para wanita itu korban penculikan yang nantinya dijadikan PSK. Tiba-tiba datang Pak Chen. Kemudian mereka bekerja sama untuk membebaskan para AWW dan terjadilah. 里面有人吗？我上次在这个房间住过。 Benar saja, banyak sekali wanita yang diculik dan Ming pergi bersama para wanita dan Pak Chen sendirian menghadapi para penjaga. Di markasnya, Wang yang merupakan calon penerus perusahaan Xiongfeng memimpin rapat dengan para komandan. Tiba-tiba, Komandan Hao mendapat laporan kalau kamar 1210 telah kebobolan. Wang yang tahu salah satu sumber pendapatannya hilang, jelas membuatnya marah. 但希望我们今后可以坦诚相待。 Ayah Wang sudah sakit parah akibat kebanyakan obat. Sebagai penerus, Wang harus siap meneruskan grup tong-tongnya. Dokter membutuhkan sebuah benda bernama esensi darah untuk menyembuhkan sakit ayahnya. Namun jelas benda itu sangat sulit dicari. Dan sebelum koit, ayahnya yang bernama Poran ini ingin melihat Wang menikah. Kisah kepahlawanan Ming dan Pak Chen masuk koran dan spiral. Viral kali. Itu membuat Ming menjadi idola baru di sekolahan. 签个名吧。 Jelas itu membuat Mei Chan juga senang. Dia menyadari rencana Wang malah membuat Mei Chan semakin menyukai Yao Ming. Sebagai penghargaan, Mei Chan menyiapkan hadiah untuk Yao Ming. Di sekolahan, Mei Chan terlihat berseri-seri mendengar kisah kepahlawanan Ming yang ternyata Lin Lin hanya dijebak oleh seseorang, kata Pak Chen. Lalu Mei memberikan hadiah untuk Ming. Karena Yao Ming keselak, membuat mereka semakin dekat lagi. 怎么可以捡垃圾堆里的东西吃啊？我帮你剥。哎，你不要再讲话了。
Lagi asik-asiknya Wang datang mengganggu. Namun Mei Chan ingin berdua bersama Ming. Udah gas aja lah mumpung sepi. Kemudian Wang mengkambing hitamkan Bom-Bom sebagai orang yang menjebaknya. Namun Ming sudah tahu orang di balik jebakan itu, yaitu Wang sendiri. Tiba hari di mana mereka berkencan. Ini gambaran Mei Chan ketika berkencan dengan Yao Ming. Namun inilah ekspektasinya ketika Yao Ming membawakan es krim dan terjadilah. Yaelah, ini mah modus. Mereka pergi ke toko. Mereka baru pertama kali berkencan. Jelas suasana sedikit kekok. Di tempat lain, Komandan Hou mendapat kabar perjodohan Wang sudah diatur untuk menikahi cucu kepala sekolah untuk melanjutkan dinasti bisnisnya. Lalu datang korban culik baru dan agar tunduk, kemudian Hou melakukan cincin ajaibnya membuat wanita itu tunduk. Enak bener ini ya. Dengan cincin ini kita bisa ngapa-ngapain ini. Hou juga bersiap menangkap Yao Ming. Untuk mencairkan suasana, sesuai saran Alpha, Ming memberikan jam yang dia setting untuk menghibur Mei. Akhirnya Ming kena tempeleng. Komandan Hou dan pasukannya sudah menunggu mereka di luar. Tiba-tiba karena ngambek, Mei masuk ke sebuah ruangan yang kayaknya barangnya kok aneh-aneh ya. Dan kalau kalian tahu berarti otak kalian juga ngeres nih kayak saya. Namun keluguan Mei Chan, dia tidak mengerti barang-barang yang ada di sana. Ini Mei Chan sebenarnya tahu ini loh. Dan yap betul, Ming lagi-lagi kena kaplok. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba saja muncul aura aneh milik Komandan Hou. Dan Ming menyadari supir taksi sudah menghilang. Sedangkan mobil yang dikendarai mereka berdua melaju dengan sangat cepat. Lalu Ming membuka fitur baru dari lensa ajaib, yaitu mampu memanipulasi ruang dan waktu. Widih, hebat bener ini. Tiba-tiba mobil berhenti tepat sebelum menabrak tembok dan jam juga berhenti. Ming berhasil keluar dari mobil bersama orang yang disukainya. Yap betul, Mei Chan. Lalu Ming membalikan keadaan dan mobil pun meleduk. Hou sedang bersama dengan Wang. Dengan kekuatannya, ini kurang ajar sekali ini ya. Lalu mendapat kabar rencana mencelakai Ming gagal dan inilah hasilnya. Mei sudah sampai di rumah, namun tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga bercerita dengan ayahnya dan terakhir sedang naik taksi bersama Ming, namun terbangun di kamarnya. Ketika melihat berita, Mei menyadari mobil taksi yang meledak adalah mobil yang dia kendari bersama Ming, karena Mei Chan selalu mengingat plat nomor ketika akan naik taksi. Wah, itu patut dicoba itu buat cewek-cewek ya. Ming juga selamat. Chen juga berniat untuk pergi ke rumah Ming. Dia kemudian menemui Wang. Mereka membahas perjodohan yang akan dilakukan. Namun itu hanya formalitas dan masing-masing sudah punya tambatan hatinya sendiri. Dan drama perjodohan pun segera dimulai untuk menenangkan orang tua mereka masing-masing. Di sekolahan sedang asik-asiknya main FF dengan kemakian Bom-Bom merebut ponselnya. Walaupun berempat, Ming berani melawannya. Namun tiba-tiba Ming kaku karena aktivitas daya yang mendadak.
主人，你被冻结了。我去，你不早说！ Anak-anak bayi ya kayak robot ya. Lalu Mei datang menolong. Guru Li juga datang dan terjadilah. Upacara pembukaan program Hero akan segera dibuka. Paman Chen datang menemui Ming. Mei mengira Paman Chen akan mengangkat Ming menjadi anak baptisnya. Namun Ming menggoda kalau Paman Chen ingin Ming menjadi menantunya. 他希望我成为的是女婿。 耍我呀！你刚才都在骗我，对不对？ Untuk meningkatkan daya tubuh Ming, Yao Ming harus berolahraga. Namun tiba-tiba dia menjadi kaku lagi karena lensa ajaibnya masih menyesuaikan dengan tingkat fisik Ming. 哎，阿尔法，这种情况到底要持续多久啊？ 依据身体的素质有所不同。 Drama perjodohan masih berlanjut. Jia akan makan malam di tempat Wang. Di rumah, Ming menemui Paman Chen yang datang ke tempatnya. Paman Chen mengucapkan terima kasih karena menolong anaknya. Lalu, ada hal lain yang ingin Paman Chen bicarakan. Chen menduga kalau Ming punya kekuatan super dan Chen bahkan tahu tanpa Ming mengaku. Karena Paman Chen percaya kalau Ming bukanlah satu-satunya dan pahlawan super itu memang ada dan tergabung di dalam MBI. Itu apa ya kepanjangannya? Pokoknya itu organisasi buat orang-orang super lah. Dari energi yang terpancar, kekuatan super bisa diketahui termasuk dari cek lab milik Ming dan Lin Lin. Paman Chen juga sudah tahu dan mengantongi informasi tentang Komandan Hao, orang yang bertanggung jawab atas insiden prostitusi terbesar di kotanya. Paman Chen juga tahu energi di tubuh Hao. Ming juga menyadari insiden photoshoot dan dia merasa dikendalikan oleh sesuatu yang berupa energi merah yang membuatnya tidak bisa mengendalikan pikiran dan tubuhnya. Dan malam ini Paman Chen akan meringkus bos Hao, si pengok itu dibantu oleh Ming. Di tempat lain ternyata Wang mengalami penyakit mata yang mengharuskannya mengganti bola mata secara terjadwal. Udah kayak bola lama aja ini ya. Namun Wang butuh esensi darah yang berkualitas. 对你来讲，只能维持，要想根治。 Ming dan Cheng mulai beraksi. Ming menggunakan kekuatannya untuk melihat keadaan, namun kekuatannya tidak maksimal. Mungkin karena diblokir oleh energi tertentu. 顶楼是有很多人，但我透视不进去啊。 Dia kemudian melihat di ruangan lain. Ming 就3个保安，8楼厨房。 menyarankan menangkap satu karyawan dan menginterogasinya, entah dikebuk atau diapain lah. Namun Paman Chen tidak menyukai kekerasan. 抓一个落单的，严刑拷打，怎么样？拷打可不行，我是人民警察。 Dan bergeraklah mereka. Ruangan di sana diawasi CCTV. Namun Paman Chen punya teknologi juga agar mereka tidak terlihat. Dan satu karyawan tumbang akibat ditonyong. Lah, ini katanya nggak suka kekerasan ya. Lalu Chen menempelkan sebuah alat untuk mencari tahu apa isi otak karyawan itu. Ming menyadari orang datang. 多久啊？有人来了。 Setelah menggeplak alat sedot memori, mereka berhasil mengambil semua data yang mereka butuhkan. Kemudian, Ming memasukkan alat itu untuk melihat yang karyawan lalui. 但概率极低啊，怎么让这些？ Ini malah ngelamun saru ini ya. 干嘛打我？ Lalu Ming menuju lokasi rahasia sesuai kode yang didapatkannya dalam penglihatan memori dari karyawan itu. Di sana tempatnya orang dugem dan mabok-mabokan. Astagfirullahaladzim. Ketika Ming dan Paman Chen masuk, orang-orang di sana langsung mengkerubutinya dan terjadi baku pukul. 一上场是最坏的状况。 Ming sudah membawa bom asap yang berisikan penawar racun dari hipnotis Komandan Hao. Akhirnya muncul juga dedengkotnya ini si Hao Pengok ini. Jelas perundingan secara kekeluargaan tidak berjalan mulus dan pergelutan pun tak terhindarkan. 就知道这
这些说辞没什么用。 Apa sekali serangan Hao mengenai Ming dan membuatnya melakukan Beruntung Paman Chen bisa berlindung di balik tameng ajaibnya. Ketika Ming akan melukai dirinya, Lin Lin datang menolongnya. Hao merasa di atas angin dan meremehkan Ming dan Chen. Namun tiba-tiba terjadilah 对付你们。 Ming dan Chen jelas tersungkur akibat ditonyo dengan pisau oleh Lin Lin yang sedang dikendalikan Komandan Hao. Lin Lin yang di bawah kendali Komandan Hao jelas diapa-apain nurut aja. Asik itu ya. Perlawanan tidak berhenti. Chen masih mencoba melawan namun lukanya membuat Chen mudah diserang. Hal tidak terduga terjadi. Bubuk putih akibat bom asap milik Chen membuat Komandan Hao melemah. 岸边的白色粉末，就是为你准备的。 Dan karena sangat marah, Yao Ming melakukan 一个拳头就够，一拳是为了兰陵。第二个。 Akhirnya Paman Chen berhasil mengambil cincin kekuatan milik Hao. Dan kegagalan yang terjadi jelas membuat Wang marah dan membuat Hao mendapatkan hukuman dari sosok misterius. Tugas kini diserahkan ke komandan selanjutnya yaitu Sun Ji dan Bao Pu. Di ruangan rahasia, Chen mengawasi kejahatan. Chen sedang mencari sosok yang bernama Dr. Sun. Namun Chen harus kembali ke Mabes MBI. Di rumah, Ming tangannya terluka dan menyadari kalau Lin Lin kini bisa membaca pikirannya juga dengan cara menyentuhkan tubuhnya. 你有超能力啊！ 刚刚喂你吃的是我们老家的特产心灵感应丸， Jelas ini membuat frustasi karena nggak bisa menyembunyikan rahasia. Lalu Lin Lin memberitahu masa lalunya. Ternyata kliennya diburu dan dieksekusi oleh organisasi tertentu. Wah, neneknya seksi sekali itu ya, apa orang masuk angin ya? Lin harus berpisah dengan neneknya karena perburuan itu. Hingga dia bertemu dengan Yao Ming, lalu diculik dan dijebak untuk sekamar dengan Yao Ming, dan itulah ceritanya hingga saat ini. Kini setelah Yao Ming mengerti cerita menyedihkan dari Lin, akhirnya kini Lin diperbolehkan tinggal selama yang dia mau. Di tempat lain, dia tahu kalau Mei Chan berkencan dengan Ming, dan ternyata dia juga pernah satu sekolah dengan Ming dan menjadi cinta pertamanya. Wah, mungkin ini yang membuat Yao Ming begitu sebal ya. Selingkuh kali ya. Diam-diam Lin Lin ternyata mengikuti Ming ke sekolahan. Walaupun akhirnya Lin Lin berhasil kabur darinya. Akhirnya primadona kita muncul lagi. Biar keren, Ming memberikan bunga walaupun ya ambil sembarangan. Acara pengumuman penerimaan beasiswa dimulai. Wang membacakan nama-nama yang lolos menjadi kandidat program hero. Dari semua nama-nama yang dibacakan ternyata Yao Ming tidak lolos. Padahal nilainya juga cukup bagus. Karena panik, Lin Lin di tempat lain membuat onar dan Ming mencari Lin Lin. Li kemudian menanyakan kenapa Ming tidak lolos. Ya jelas itu hak dari Wang selaku pemilik grup Yang Feng. Ini pemimpin yang zolim ini. Lalu Li memberikan sambutannya. Ternyata sebagai guru Li memiliki kuota khusus dan jelas Li memberikannya kepada Yao Ming karena ya memang berbakat. Setelah menunggu sekian purnama, akhirnya Yao Ming datang juga. Ming ngimpi aja nih dikira nikahan kali ya. Tuh kan, banyak lamunya sih ya. Tiba-tiba Lin muncul, jelas itu mengagetkan Mei dan membuatnya menjadi jutek. Ming bilang kalau Lin Lin adalah saudara jauh. Lin melihat ke laboratorium dan Mei Chan dengan judes mengikutinya. Tiba-tiba terjadilah insiden.
Dan gak mau kalah, Lin juga membasahi dirinya. Seneng ya jadi Yao Ming ya, sikat aja kali ya dua-duanya ya. Ming kemudian menemukan sebuah kalung yang ternyata milik Mei Chan. Namun Lin gak mau mengembalikannya dan terjadilah Mei Chan basah kuyup diguyur oleh Lin. 你是这儿的学生吗？谁让你进来的？ Di rumahnya, Wang beramah tamah untuk menguatkan perjodohan. Ya walaupun cuma drama itu ya, itu membuat ayah Wang bahagia. Di rumahnya, Ming dikagetkan Chen yang sudah ada di kamarnya. Chen bilang, Mei Chan sakit karena diguyur kemarin. Mendengar itu, Yao Ming ingin menjenguknya. Namun ada hal lain yang ingin Chen ucapkan. Chen ternyata akan meninggalkan kota Songsong untuk sementara waktu. Dan Paman Chen memberikan surat yang hanya dibuka kalau Yao Ming mendapati jalan buntu. Dan kemudian Paman Chen pergi. Widih, keren kali ya. Dan udah tahu disuruh jangan dibuka, Ming malah membukanya. Ngeyel ke bocah ya. 我就知道你小子按耐不住好奇心。摇篮里，哦，主战我好梦魇。 Dan oke, part kali ini cukup sampai di sini kawan-kawan. Tetap tongkrongin ya channel ini ya. Dan kisah Yao Ming akan terus berlanjut hingga selesai. Di episode yang akan datang, Ming akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Selain tantangan iman karena dikelilingi awewe cantik dan terus menahan imronnya, Ming juga harus menghadapi komandan lainnya dan mendapati ayahnya diculik oleh seseorang. Gimana keseruannya? Pokoknya jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, biar channel ini makin berkembang dan terus menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan matur nuwun.